Danau Toba, Sumatera Utara, merupakan salah satu danau vulkanik terindah yang dimiliki Indonesia. Dengan luas yang mencapai 1.145 km persegi, Danau Toba tampak seperti sebuah lautan yang berada di ketinggian 900 meter di atas permukaan laut. Selain disebut sebagai danau terluas di Asia Tenggara, danau yang memiliki kedalaman 450 meter ini juga menjadi danau terdalam di dunia. Namun, di balik pesona yang ditampilkan Danau Toba, tersembunyi masalah yang tak berkesudahan. Perilakunya sangat eksploratif, nakal, dan menyengsarakan masyarakat sekitar. PT Toba Pam Lestari yang dulu dikenal sebagai PT Inti Indorayan Utama adalah salah satu perusahaan besar yang bergerak di bidang industri bubur kayu dan rayon. Perusahaan ini terletak di Sumatera Utara. Kehadirannya menimbulkan permasalahan bagi masyarakat dan berdampak pada lingkungan. Apa permasalahan yang ditimbulkan dan mengapa sampai saat ini kasus PT TPL masih belum terselesaikan? Berikut hasil wawancara kami dengan Bapak Abdon Nambaban sebagai narasumber kami dari Aliansi Gerakan Tutup TPL. Inilah kami, mahasiswa Pascasarjana UI. Saatnya Toba berbicara. Mulai dari ini dulu aja kali ya, sejarahnya. Sebenarnya sejarahnya kenapa bisa sampai sejauh ini tuh gimana sih, Bang? Kalau boleh Oh kamu ya, tahu. jadi mereka itu sebenarnya sudah ada di sana tahun 80-an, ya, tapi belum jadi PT Inti Indorayon, jadi masih PT Raja Garuda Mas. Ada tim ahli yang mereview ini dan Profesor Otto Sumarwoto itu nggak mau tanda tangan, ya, karena merasa bahwa kehadiran pabrik ini akan membahayakan kawasan Danau Toba. Dan demikian juga Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup pada waktu itu, Profesor Emil Salim. Ya, dan tentu saja publik protes karena kita tahu ini kan Inti Indorayon Utama ini akan memproduksi pulp dan rayon. Ya, dan pulp dan rayon ini ya kan dikenal di dunia sebagai industri kotor. Industri kotor itu adalah industri yang memproduksi polusi atau bahan pencemar atau limbah yang jumlahnya besar dan beracun, ya. Jadi dan itu bisa berupa limbah padat, limbah cair, dan limbah udara. Terus gini, kan TPL ini kan berarti seperti yang tadi Abang bilang kalau misalnya ini tuh mengalirnya gitu, bekas industrinya juga mengalir ke air ya, Danau Toba Ya, kan. ya. Mungkin apakah ada masyarakat sana yang merasa terdampak? Dulu daerah Porsea ini terkenal sebagai daerah produsen ikan mas, terkenal dulu. Jadi ikan mas paling enak dulu itu dikirim dari Porsea dan sekitarnya, dari Toba ini ke Siantar, ke Parapat, ke Medan, ke Kisaran gitu ya. Itu sudah nggak ada sekarang, ya. Dari hancurnya perikanan budidaya ikan mas di daerah itu, ya, karena makin kering macam-macam. Nanti lihat di sana. Yang kedua, daerah Silayan itu makin mengering kan. Jadi ada perubahan iklim lokal mikro, sehingga banyak sekali sekarang ini sawah yang tidak bisa lagi diairi, ya.
tidak bisa lagi diairi. Untuk 2 kecamatan aja itu sudah ada 2.000 hektar, ya, tidak bisa lagi dipakai. Ya, itu belum kita hitung sebenarnya berapa banyak, berapa rupiah kerugian dengan kekeringan yang terjadi itu. Tapi itu ada di laporan yang saya kirim, ya. Jadi di 2 kecamatan ini sekarang ini, ya, para petani sawah itu udah makin nggak bisa lagi. Jadi sekarang ini mereka usaha mencoba menggunakan lahan-lahan sawah itu untuk berkebun, bikin bawang, bikin ini, ya, yang tidak menggunakan banyak air karena memang sudah susah. Jadi lumayan kerugian terhadap mata pencaharian penduduk besar sekali, ya. Menurut kelompok kami, berkaitan dengan kasus PT TPL, sebenarnya terdapat sejumlah dimensi yang saling bersinggungan yang perlu untuk dipertimbangkan di dalam analisa apapun tentang kejadian spesifik dari kejahatan lingkungan. Hal ini meliputi pertimbangan dari siapa korbannya, manusia atau bukan manusia, di mana perusakan itu terwujud global melalui tingkat lokal. Lokasi utama di mana perusakan adalah nyata, dibangun atau lingkungan alami, dan kerangka waktu di mana perusakan dapat dianalisis, konsekuensi segera dan tertunda. Kita juga harus sadar akan berbagai kesulitan metodologis dan peluang yang terkait dengan penyelidikan dari perusakan lingkungan. Sebagai contoh, di satu pihak, tendensi media untuk memberikan laporan tentang kejadian dan seriusitas perusakan lingkungan yang sebenar-benarnya, terutama sekali berhubungan dengan kepentingan bisnis besar. Dan hal ini bisa menghalangi pengetahuan kita tentang perusakan lingkungan. Pelanggar korporat juga mempunyai hukum dan sumber-sumber daya politis untuk melindungi operasi mereka di luar penelitian dengan cermat, serta untuk menghindari pembongkaran, pengungkapan. Di sisi lain, kriminolog sering memanfaatkan sumber alternatif dari informasi, seperti bukti yang diambil dari literatur medis dan dari agensi perlindungan lingkungan ketimbang hanya mengandalkan pada kepercayaan semata-mata atas sumber peradilan pidana konvensional atau informasi yang disediakan oleh pelaku.